saya berpesan, ketika kita meyakini bahwa kekhalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak ada keraguan sedikit pun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap? Takbir! Partai anyar bukan pengawasnya. Khilafah adalah ajaran Islam, dan karena itu kami datang itu untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah. Ya, apakah memang boleh mendirikan jamaah khilafah Islamiyah di negara kita yang sudah ada kepemimpinan negaranya? Nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah di dalam. Nggak boleh, bukhot namanya. Hati-hati, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Ya, sedikit masa-masa prihatin. Ada sebagian kelompok kecil dari orang-orang yang baru lahir kemarin sore bikin organisasi, tidak ikut perang dengan penjajah, tahu-tahu ingin merubah republik menjadi khilafah. Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi, walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh, kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak. Ora usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati, ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan. Lah ora seneng karo Pancasila, ora seneng karo Indonesia, mbok minggato sangka Indonesia nggih napa mboten? Ini manusia-manusia yang perlu disadarkan, ya. Mereka buta tentang sejarah. Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan di jemaah ya, jemaah keliling kan. Banyak partai anyar bukan pengawasnya. Di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau Amirul Mukminin. Apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar, sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Nggak boleh ya, membuat gerakan-gerakan untuk menentang, melawan, nggak boleh. Mengangkat senjata nggak diperkenankan. Bom waktu. Kita hari ini menunggu waktu. Waktu sebagaimana Nabi Musa mendapatkan kekuasaan atas dasar ketentuan Allah. Yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu bom waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama.
teokrasi, orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama penguasa pada saat nanti, dan itu memang sudah banyak terjadi. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Saya kira khilafah ini adalah sistem politik biasa dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau kemudian ada janji Allah bahwa nanti salah seorang khalifah akan bangkit nanti di yaumil qiyamah, menjelang hari akhir, ya. Tapi ini kan janjinya Allah. Masa manusia yang heboh, manusia yang repot ingin mewujudkan? Nah, janji Allah inilah kemudian yang dipakai oleh beberapa orang tertentu untuk dipolitisir, seolah-olah ya udah kita ini harus wujudkan ini karena ini janjinya Allah. Lah, janjinya Allah juga kiamat loh. Kiamat ini juga janjinya Allah. Kenapa mereka nggak sibuk untuk mewujudkan kiamat lebih cepat nih? Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan, Felix Xiao tidak memahami nasionalisme yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari akun Instagramnya, menurut Islah Bahrawi, dia masih saja terusik dengan pernyataan Felix Xiao yang mengatakan secara terbuka bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama. Ini menjadi persoalan yang sangat serius, mengingat dampak pendevaluasian integritas negara akan berlaku kepada siapapun yang meyakini pernyataan itu. Dia mungkin kurang memahami akar historis nasionalisme yang pernah dipraktikkan Rasulullah di Madinah. Mampukah kita berperang? Mampukah kita melawan hari ini yang menzolimi diri kita, menzolimi oleh amri kita? Tapi kita tetap kuat dan berdoa dan harap sama Allah. Ada waktunya nanti Allah memberikan kekuatan dan kekuasaan bagi kita. Takbir! Hari ini kita harus royal kepada Allah. Kemudian pemerintahan sekarang ini hanya mengkriminalisasi ulama segala macam. Ini masih mending dituduh kriminalisasi ulama. Zaman dulu itu khilafah itu membunuh para ulama. Banyak sekali. Mari kita buka-bukaan sejarah, tarikh At-Tabari kita buka, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, semua menceritakan bagaimana kekejaman khilafah pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ottoman, Bani Umayyah jilid kedua di Andalusia, semua kejam. Soal nasionalisme pada dasarnya telah rampung pada era Nabi Muhammad SAW. Dengan mewajibkan keterlibatan semua laki-laki penduduk Madinah beragama apapun untuk terlibat dalam perang melawan serbuan kafir Quraisy. Logika dasarnya ini bukan perang agama, melainkan perang yang mengancam entitas negara. Oleh karenanya, Nabi melibatkan umat beragama lain yang juga rakyat Madinah. Artinya, jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak. Bullshit. Sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Bagaimana Sayyidina Utsman dibunuh, bagaimana Sayyidina Ali juga dibunuh, bagaimana Sayyidina Husain dipenggal, lehernya ditancapkan ke ujung pedang dan diarak di jalanan di Damaskus. Dalam perang Uhud, seorang rabi Yahudi pemimpin suku Ta'labah bernama Mukraik gugur di medan perang. Inilah jejak nyata praktek nasionalisme dari Kanjeng Nabi pada masa itu. Contoh nasionalisme dari Nabi Muhammad SAW ini kemudian mulai ditepis, terutama sebagian subkultur Arab modern. Sejak munculnya pemahaman baru dengan obsesi arus politik utama, khilafah, sistem politik ini tidak menghendaki batas negara yang dianggap warisan imperialisme. Ketika di Cordoba, khalifah di Cordoba itu menganggap ada 300 ulama dari Toledo akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan dirinya. Dia dibakar, disalib di pinggiran sungai Guadalquivir. Ulama semua itu, sesama Islam. Dan bagaimana kisah-kisah tentang perang Jamal, perang sipil di dalam Islam yang memfitnah satu sama lain sesama umat Islam, hanya ingin tujuannya politik. Ini sejarah-sejarah kelam yang harus kita ketahui bahwa khilafah ini persoalan ideologi politik, tidak ada lagi. Dan politik itu memang selalu menggunakan agama supaya kejahatannya itu selalu terlihat terhormat. Ini biasa.